Perkenalkan, nama saya Wira Febriani Anggel, NIM 3121101141, kelas B sore, semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Di sini pada umumnya, manusia berkomunikasi melalui bahasa lisan maupun tulisan. Komunikasi yang dilakukan dengan bahasa tulisan tidak melibatkan alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dan paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernafas. Udara dihembuskan atau dihisap sebagai kecil. Bunyi bahasa itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga mengakibatkan corak bunyi. Bahasa tertentu, gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara di sekitarnya. Pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi bahasa yang berbeda-beda. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitnya dengan famasi fonem vartasi. Fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Dan beberapa jenis realisasi fonem yaitu: 1. Realisasi vokal. Vokal diproduksi dengan bentuk bibir tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bibir dapat dipengaruhi kualitas lokal. Berdasarkan petunjuknya, realisasi fonem vokal dibedakan sebagai berikut. A. Fonem I. Vokal tertinggi depan tak buat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak terlentang ke samping. Misalnya ikan, ikhlas, ijazah. B. Fonem U adalah vokal atas belakang bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak memudar serta ke belakang. Lidah agak meninggi, misalnya ubah, bulan, lalu. C. Fonem E adalah vokal sedang depan bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan tetapi agak lebih rendah dari I. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir netral, artinya tidak terlentang dan juga tidak memudar, misalnya ejaan, rela, tape. D. Fonem E adalah vokal sedang tengah tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan tetapi agak lebih rendah dari I maupun U. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir yang netral serta agak ke tengah, misalnya E. Fonem O adalah vokal sedang belakang bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak memudar serta belakang lidah agak meninggi. Lengkapi agak lebih rendah dan kurang bundar
daripada U. Misalnya, obat, kontan, toko. F. Penem A adalah vokal rendah, tengah, bulat. Ini dibentuk dengan bagian tengah lidah agak merata dan mulut pun terbuka lebar. Misalnya, aku, mau, pita. G. Realisasi konsonan. Berdasarkan cara pembentukannya, realisasi penem konsonan dibedakan sebagai berikut. A. Konsonan hambat dibedakan sebagai berikut. 1. Konsonan hambat diabial, yaitu penem P dan B. 2. Konsonan hambat dental, yaitu penem T dan D. Contoh, tukang, dari. 3. Konsonan hambat palatal, yaitu C dan J. Contohnya, kita, gunung. Konsonan hambatan velar, yaitu K dan G. Contohnya, kita, gunung. Konsonan frikatif dibedakan sebagai berikut. A. Konsonan frikatif labio dental, yaitu F dan V. Contohnya, flamingo, video. B. Konsonan frakatif alveolar, yaitu S dan Z. Contohnya, susu, zaman. C. Konsonan frikatif palatal tak bersuara, yaitu S. D. Konsonan frikatif glotal tak bersuara, yaitu H. 6. Konsonan getar alveolar, yaitu I. Konsonan nasal dibedakan dalam artikulasinya sebagai berikut. A. Konsonan nasal bilabil, yaitu M. Contoh, makan. Konsonan nasal dental, yaitu N. Contoh, nasi. C. Konsonan nasal palatal, yaitu N. D. Konsonan nasal velar, yaitu H. Contohnya, habis. G. Semivokal, yaitu semivokal bilabial. W dan semivokal ventral V. Contohnya, warisan. Sekian video penjelasan bagaimana proses terjadinya bunyi penem dalam bahasa Indonesia, vokal dan konsonan oleh alat ucap manusia.